Ladies and gentlemen, mudahan kita semakin manis dan saling kangen. Jadi hakikat dari semua amal ibadah perintah Allah yang kita lakukan hematnya ada dua. Pertama adalah untuk ma'rifatullah dan zikrullah. Kita sholat hakikatnya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan sholat, puasa, zakat dan haji agar kita mengenal, tahu bahwa yang perintah kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengenal, agar kita tahu bahwa sholat yang kita perintah, sholat yang kita lakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar sholat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya yang kita lakukan, agar kita tahu itu adalah tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kami maksudkan tadi, bahwa semua perintah-perintah Allah, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan hakikatnya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melakukan salah satu perintah, salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah kita sadari, haruslah kita pahami itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang hamba mampu seperti itu, tatkala dia ingat, tatkala dia salat, dia ingat ini adalah perintah Allah. Tatkala dia salat, ini adalah tugas saya sebagai hamba Allah. Tatkala itu orang itu sampailah kepada maqam yang namanya maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk menunaikan, melaksanakan ibadah. Hakikatnya itulah caranya Allah mengkadar, mendidik, memperingati, mengingati kepada hambanya agar dia kenal dirinya sebagai hamba Allah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan dan mewajibkan ibadah tersebut. Makanya kita berusaha dan berupaya sedikit demi sedikit tatkala menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa ibadah ini kami lakukan karena perintah Allah. Ibadah ini, perintah ini saya lakukan karena inilah tugas dan kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan upaya usaha seperti itu kita mengenal diri kita sebagai hamba Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mengenal diri sebagai hamba Allah, itulah yang pertama kali diwajibkan bagi semua orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, tentu yang pertama kali Nabi ajarkan dan sebarkan adalah makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Bukan Nabi yang pertama kali diajarkan oleh Nabi cara orang sholat, belum. Bukan pertama kali yang Nabi sebarkan adalah bagaimana haji, bagaimana umrah, bagaimana tentang jinayat, munakahat, ibadat. Tapi yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah agar orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara ungkapan daripada
Imam Ibn Ruslan rahimahullah dalam Zubatnya beliau mengatakan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang awal, yang pertama kali wajib bagi semua orang, bagi semua insan adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah bistiqani, dengan sebenar-benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya juga yang kedua, hakikat daripada amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan agar kita zikrullah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mengingat Allah adalah ibadah yang paling berat. Menunaikan perintah Allah jauh lebih gampang ketimbang mengingat Allah. Contohnya seperti ini. Kita menunaikan perintah Allah belasan jam kita mampu, seperti puasa. Kita berpuasa dari jam 5, berbuka jam 6 lebih, berarti 13 jam. Selama 13 jam kita mampu menunaikan perintah Allah. Tapi mampukah kita mengingat Allah selama 13 jam? Kayaknya berat. Sulit orang untuk mampu mengingat Allah, zikrullah selama 13 jam. Kita sholat subuh paling 5 menit, kita sholat zuhur, asar juga sekitar 5 menit. Mampukah kita tatkala kita sholat subuh, zuhur dan asar dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah kita full mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya kita tidak mampu. Tapi menunaikan perintah Allah 2 menit, 3 menit, 13 jam kita mampu. Tapi mengingat Allah berat. Itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah yang paling akbar, adalah perbuatan ibadah yang paling berat. Dari itulah makanya hakikat kita menunaikan ibadah-ibadah ini, itu adalah salah satu cara Allah mengkadar, mendidik hambanya agar dia selalu ingat kepada Allah yang memerintahkan ibadah perbuatan tersebut. Tentu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dijelaskan baik qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingat Allah saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa ala junubihim. Tatkala tidur pun kita diperintah untuk mengingat Allah. Betapa beratnya yang namanya mengingat Allah, sehingga Allah mengajarkan mengingatnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan saat terlentang pun kita dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal itu berat, hanya Nabi SAW yang mampu melakukan hal seperti itu. Yang kana sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu qattu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua matanya, ainul jarihahnya tertidur, tapi ainul batinahnya selalu yaqazah, selalu siaga, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beratnya mengingat Allah, makanya Allah banyak sekali memerintahkan kepada kita semua untuk kita tunaikan agar kita selalu ingat kepada Allah yang memerintahkan ibadah atau perbuatan tersebut. Kemuliaan yang selanjutnya yang namanya mengingat Allah, yang namanya zikrullah, dijelaskan dalam hadis, ma amila ibnu adama amalan anjalahu min azabillahi yaumal qiyamati min zikrillah. Tidak ada amal ibadah
yang dilakukan oleh anak Adam di persada dunia ini, yang paling pertama kali menyelamatkan dia nanti di hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selain dari yang namanya zikrullah. Dari itulah para hadirin, para hadirat, para jamaah pengajian yang tiang cintai dan yang tiang hormati, mari kita berupaya belajar semaksimalnya, semampu tiang pelungguh untuk amalkan yang dua tadi. Ingat yang dua tadi, pikirkan yang dua tadi, tanamkan dalam hati yang dua tadi, bahwa segala ibadah, segala perintah Allah yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk mengenal Allah, mengenal diri sebagai hamba Allah, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan tergolong dalam hal-hal yang sudah tiang sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin.